يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Some scholars say that smoking is haram. I'd like to know what's your opinion. And does smoking invalidate the fast? As far as smoking is concerned, several years before, when science hadn't advanced that far, most of the scholars used to say that smoking is makruh. Based on the hadith of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Adhan, hadith number 855, where the Prophet said that anyone who eats garlic or onion, they should stay away from us and stay away from the mosque. Prophet said that, don't come to the mosque after having garlic or onion because there's bad breath. When you are smoking, the breath is worse than onion or garlic. So based on this hadith, therefore garlic and onion doesn't become haram, it was makruh. So based on this hadith, scholars give the fatwa that smoking is makruh. But now, after science has advanced, we have come to know that smoking is nothing but it's a slow poisoning. Tobacco in any form, whether smoking, cigarettes, whether bidi, whether tobacco in hookah, whether chewing tobacco, all forms of tobacco contain nicotine and tar. And we know it's nothing but slow poisoning. That is the reason most of the non-Muslims also, they agree that smoking is haram. Not only the Muslim world, even the non-Muslims. That's the reason they put a statutory warning on the cigarette packs. They put a statutory warning saying cigarette smoking is injurious to health. Or in some countries, it mentioned general surgeon's warning or surgeon general's warning. Smoking is injurious to health. And anyone gives the ad, whether in newspaper, in the magazine or television, it is compulsory that they have to highlight the statement, smoking is injurious to health. So I'm not talking about the Muslim world, even the non-Muslim world agrees that smoking is nothing but slow poisoning. And today, according to statistics, the World Health Organization says that every year more than 4 million people die only because of smoking. And if you count the other forms of tobacco, it will be much more. And today medical science tells us, and even I had learned when I was doing my medicine in the medical college, that more than 90% of the lung cancer deaths are only due to smoking, whether cigarette or bidi or whatever it is. 25% of the cardiovascular deaths are only because of smoking. 70 to 75% of bronchitis and related deaths are only because of smoking. Smoking is nothing but slow poisoning. It blackens your lips, blackens your gums, your fingertips, it damages your lips, it damages your esophagus, it damages your stomach, and it can cause constipation, it can cause loss of appetite, it can cause loss of libido, your sexual power gets suppressed, it can cause immunity to the drugs you take, and it reduces the defense of your body. And you can only give a talk on why smoking is haram, and I've given a talk on dietary laws in Islam, and I've covered this topic in detail. Time doesn't permit me here. But based on all these various research, there are today more than 400 fatwas. The majority of the scholars, they agree that smoking is haram, and all form of tobacco is haram. There may be certain scholars of certain countries, including this country where I come from, India, they say it is makruh yet. But most of the scholars, otherwise, throughout the world, majority of them, they agree that smoking is haram. Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 157, that you follow the prophet, the unlettered prophet who's mentioned in your law and scriptures. And further it says that this prophet asks you to do things which are good for you, tayyib for you. So take what he gives it to you, what is lawful and good. And he prohibits things which are khabith, things which are unlawful, things which are bad for you. So what a prophet gives, what he gives you which is good, take, and he prohibits the things which are khabith, unlawful, you have to abstain from it. This is the law. And Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 195, make not your own hands the cause of your own destruction. Indicating
They do not kill your own self. Because smoking is nothing but slow poisoning, it comes under this category, something like suicide. Slow poisoning. Every puff you take, you reduce your life. So based on this, there are more than 400 fatwas saying that smoking is haram. And furthermore, this is one of the major reasons why it's haram. Furthermore, Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 31, eat and drink, but do not be extravagant. Allah says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 27, that do not be extravagant, do not be a spendthrift. For verily, a person who is a spendthrift is a brother of the Satan, is a brother of the devil. And we know that when we smoke, it's nothing but extravagance. It's nothing but taking a pound note or a few pounds, or taking a dollar note, the green dollar bill, or a pound, and lighting up with fire. When we smoke, when we light the cigarette, it's nothing but burning money, whether it be rupees, whether it be dollars, whether it be pounds, whether it be riyals. It's nothing but extravagance, which is haram in Islam. And you can give a list of reasons why it's haram. But just to cut it short, one more reason, that you cannot harm your own neighbor. You cannot harm your own brother. And in smoking, when you exhale out the smoke, it causes more damage to your... Jelaskan kan hukum rokok itu. Rokok itu disepakati oleh para ulama. Teman-teman yang masih merokok tentunya biasanya sulit menerima karena masih hobi gitu kan. Tapi saya menjelaskan hukum syar'inya. Ya. Ulama sepakat semua. Kalau ulama semua madhab. Kalau anda cari kepada madhab semua. Kecuali individu yang mungkin masuk dalam majelis ulama tapi masih merokok. Akhirnya mereka mengatakan itu tidak apa-apa, makruh saja. Tapi ini kalau kita kembali kepada buku-buku dasar, ada namanya buku kawaid fiqhiyah. Kaidah-kaidah dikeluarkannya hukum fikih. Di antaranya adalah semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Diambil daripada hukum khamr. Khamr minuman keras itu, tidak semua makanan kan dirincikan dalam Al-Quran ya. Ada makanan-makanan yang keluar nanti, ada makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ada makanan tidak ada di Jazirah Arab. Bagaimana kita tahu tentang halal haramnya makanan tersebut? Kalau bukan babi misalnya, dari mana kita bisa tahu makanan itu boleh atau tidak? Maka kaidahnya kata para ulama diambil daripada khamr. Kaidah fikihnya diambil daripada khamr. Pada saat Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ditanyakan kepada Muhammad tentang keadaan hukumnya khamr dan maisir serta judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un nas. Katakanlah dia memiliki dosa yang berat, besar dosanya khamr itu dan judi. Dan juga ada manfaatnya buat manusia. Orang kalau judi dianggap hiburan, orang kalau minum khamr bisa hangatkan badannya, bisa dia fly sehingga dia merasa tidak malu misalnya. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi masalahnya, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama mengambil sebuah kaidah fikih namanya, semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan ulama yang menegaskan tentang masalah rokok ini mengatakan coba dikembalikan ke masalah ayat ini. Dia akan masuk mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Semua dokter, dari medis, dari ulama, semua mengatakan itu tidak mungkin. Saya sudah pernah ceritakan, pasti dikatakan mudaratnya lebih besar, otomatis itu. Pernah saya katakan pertemuan antara seorang syekh dengan seorang guru, kalau masih ingat cerita masalah rokok ya. Guru itu mengatakan, "Syekh, dari mana Anda katakan rokok itu haram? Sementara saya tidak melihat itu perbuatan yang salah. Rokok biasa, saya beli uang, pakai uang saya bakar, saya ngerokok, biasa, saya tidak merasa ada apa-apa." Gitu kan? Lalu kata syekhnya, karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Allah mengharamkan yang baik-baik, Allah mengharamkan khaba'ith, sesuatu yang buruk. Lalu kata guru itu, saya tidak melihat saya tidak melihat rokok itu buruk. Saya enggak melihat itu khaba'ith. Kata syekhnya, baiklah, kalau kau anggap itu tidak buruk, saya ingin tanya, kalau seandainya kamu pulang ke rumah lalu kamu temukan istri dan anakmu lagi merokok, apa kau akan biarkan mereka merokok? Kata guru itu, tidak tentunya. Kenapa kau tidak biarkan? Kan kau bilang itu baik. Kalau itu baik, biarkan aja mereka merokok sekalian. Anak kecil sekalian yang baik kasih rokok juga. Kalau memang itu baik. Lalu tiba-tiba guru tersebut mengeluarkan bungkusan rokok dari kantongnya. Dia mengatakan, sekarang saya berhenti Syekh. Jadi memang ini fitnah yang besar, gitu kan? Sebaiknya memang teman-teman harus berpikir dengan akal sehat. Itu sebenarnya tidak ada. Di dalam rokok itu ada 4.000 racun. Para ilmuwan sudah memberikan masalah itu.
Sementara di dalam minuman beralkohol itu ditemukan 14 atau 15 racun yang bisa berbahaya, gitu kan. Tapi rokok bisa 4.000. Subhanallah. Adakah makanan atau minuman yang selesai kita konsumsi, kita injak pakai kaki? Nggak ada kecuali rokok, gitu kan. Dan sekarang banyak orang-orang yang pergi ke gunung-gunung, sesajen diberikan kepada setan-setan, pasti diikuti 2 bungkus rokok. Kenapa diikuti bungkus rokok? Karena setannya suka dengan rokok itu. Pernah ada teman-teman pengalaman ruqyah begitu. Saya pernah meruqyah seseorang dari kerabat saya. Subhanallah, bagi di ruqyah, jinnya lagi ngomong, saya panas, saya gini. Ada satu kerabat saya lewat, habis merokok dia. Dia masuk, terus orang yang kesurupan itu bilang, kawan. Lah betul, di depan mata saya dia bilang, kawan. Sampai dia bilang, kenapa saya dibilang kawan? Ruqyah saya juga, gitu. Tapi itu, dia dalam kondisi tidak sadar, orang itu kesurupan. Itu kesurupan, subhanallah. Pernah juga teman saya Ustadz Husain meruqyah orang, sudah kesakitan jinnya, iya saya ampun, saya mau keluar. Terus tiba-tiba jinnya gitu, segar, dia bilang. Kata Ustadz Husain, kenapa kau bilang segar? Dia bilang, itu di depan ada makanan favorit saya. Ustadz Husain datang ke depan rumah itu dilihat ada orang lagi merokok. Itu banyak pengalaman teman-teman peruqyah seperti itu, gitu kan. Jadi coba kita buka akal pikiran kita, secara medis dia berbahaya, secara pendapat ulama sudah banyak disorotin. Pengakuan setan pun itu bagus, gitu kan. Merokok hukumnya haram ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata, ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak. Ya, terserah saya, enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang membunuh diri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka kalau ada orang bunuh diri, misalnya dia menusukkan besi ke dalam perutnya, maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan siksaan tersebut. Jangan dia berkata, ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak-rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benda di luar tubuh kita saja tidak boleh kita rusak, apalagi tubuh kita. Dan semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu merusak. Tanyakan dokter. Nanti kalau nanti ke rumah sakit lihat dokter, ada 100 mungkin racun. Meskipun dokternya juga merokok ya. Tapi dia tahu, kalau ditanya dokter siapapun apa rokok, dia akan sebutkan ini racunnya, racun. Jadi yang pertama, tidak boleh kita memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri, di antaranya rokok. Dan betapa banyak ya orang yang merokok akhirnya kena kanker banyak sekali. Kalau ada yang bilang, Ustadz, ada orang juga merokok umurnya panjang. Ya atau tidak? Kita bilang seandainya dia tidak merokok akan lebih panjang lagi. Dan kedua, buktinya betapa banyak orang minum khamar enggak mati-mati. Orang-orang bule itu minum khamar enggak mati-mati enggak? Ya, buktinya bukan berarti kemudian kalau tidak mati berarti jadi halal. Enggak. Ya, banyak orang narkoba juga tidak mati-mati kemudian kita katakan halal. Jadi yang jelas kita tanya kepada para ahli, para dokter, mereka mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan menyebabkan kanker ya. Iklannya sekarang sudah berubah, dulu rokok mematikanmu. Sekarang iklannya diganti ada bolong di sini, nggak tahu maksudnya bolong buat taruh rokok atau gimana. sekarang bolong ya. Ganti, pokoknya intinya menunjukkan itu berbahaya. Meskipun di atasnya gambar orang gagah, gambar cewek cantik, laki-laki pendaki gunung ya, naik mobil mewah. Apa hubungannya dengan rokok? Saya juga nggak paham ya. Coba suruh orang yang perokok naik gunung sama yang tidak merokok. Yang merokok pasti ngos-ngosan ya. Jadi intinya rokok itu merusak tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya daripada ini, rokok mengganggu orang lain. Itu yang lebih berbahaya. Rokok itu menzalimi orang lain. Tatkala Anda merokok di sekitar orang lain, bisa mengganggu istri Anda. Istri Anda tiap hari tidur bau sama suami yang bau asbak. Ya. Ya. Kemudian kasihan anak-anak. Dan benar ada kejadian anak kena kanker gara-gara bapaknya. Anak sakit gara-gara, anak meninggal gara-gara bekas rokok bapak. Jadi kejadian.
pernah ketemu dengan seorang wanita meninggal gara-gara suaminya perokok. Karena rokok pasif lebih parah daripada rokok aktif. Istrinya meninggal kanker gara-gara perokok, suaminya perokok. Jadi yang paling bahaya, yang kedua yang lebih bahaya adalah menzolimi orang lain. Dan saya termasuk orang yang tidak kuat kalau ada asap rokok. Kalau orang lain rokok, saya batuk-batuk ya. Saya pernah umroh sama istri saya, kemudian samping saya, istri saya batuk-batuk, nggak kuat. Ternyata sebelahnya orang merokok. Jadi rokok itu bisa masuk di sela-sela apa? Kemudian tembus di kamar sebelah. Istri saya sampai batuk, kepala pusing. Dia tidak tahu, dia santai-santai saja. Sementara istri saya sesak napas, sampai kepala pusing, sampai nangis, saking banyak batuk. Dia santai-santai saja merokok, nggak peduli. Jadi ini yang lebih berbahaya. Ente zalim sama orang lain, dan ente akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Jadi rokok mengumpulkan keharaman, dua keharaman, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Dan Nabi bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang. Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, jemaah. Sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok, jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu. Awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang, karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang, penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Wah, boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok, dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadang-kala di tempat umum, ya, nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu, mengganggu.
mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Orang Islam Pak, itu orang yang paling peka tentang yang haram. Orang yang paling peka tentang yang haram. Orang kafir nggak peka tentang halal haram, nggak peka dia. Banyak hal yang orang Islam tidak mau, orang kafir lakukan. Tapi rokok orang kafir sudah mengharamkan. Semua dokter kafir sudah mengatakan jangan ngerokok. Cuman bahasa mereka saja yang namanya melarang. Melarang dalam bahasa mereka, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi haram. Dokter-dokter kafir saya sudah mengharamkan rokok. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya ditanya tentang hukum rokok dan saya akan jawab sesuai ilmu saya. Karena tidak boleh saya menjawab tidak sesuai dengan ilmu yang saya ketahui tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rokok masuk dalam larangan mubadzir. Rokok masuk dalam larangan menzolimi diri sendiri. Rokok masuk dalam larangan menzolimi orang lain. Rokok masuk dalam larangan membunuh jiwa. Rokok masuk di dalam larangan makanan-makanan atau sesuatu yang tidak baik. Masuk semuanya itu. Mubazir masuk. Larangan menzolimi diri sendiri masuk rokok di situ. Larangan menzolimi orang lain, rokok masuk di situ. Larangan untuk membunuh diri, jiwa, banyak orang yang meninggal gara-gara rokok, masuk di situ juga rokok. Allah berfirman, Nabi itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok masuk dalam yang buruk-buruk itu. Jadi sangat jelas dan tegas hukum rokok itu adalah haram. Pak, ada orang nawarkan ke rumah Bapak minuman. Pak, ini minuman Pak, oh manis, bikin kita semangat, kerja semangat, nggak ngantuk. Tapi kalau Bapak rajin minum ini, Bapak impoten, kira-kira mau minum enggak? Hah? Nggak mau? Dia kesampingkan, dia bawa minuman. Atau ini Pak, yang ini, wah ini luar biasa lagi rasanya, wow mantap, lebih mantap dari yang tadi. Tapi kalau Bapak rajin minum ini, jantungan, kira-kira mau beli nggak? Hah? Ya keluarkan lagi, masukkan yang berikutnya. Ah ini Pak, kalau nggak mau yang tadi, yang inilah. Wah ini rasanya lebih hebat dari yang dua tadi Pak. Wah lebih ini. Tapi kalau Bapak rajin minum ini, paru-paru Bapak akan bermasalah. Bapak akan terkena radang paru, ini segala macam. Mau enggak beli? Enggak. Dia kesampingkan. Dia serahkan rokok. Pak, ini aja Pak. Kalau ini Bapak rajin, jantungan kena, impoten kena, paru-paru kena, semua kena. Ah, kalau ini enggak apa-apa, biar saya beli. Satu saja jantungan nggak mau dia beli. Ditawarkan minuman yang lain, paru-paru nggak mau dia beli.
Ditawarkan yang lain yang enak, yang bisa impoten nggak mau beli. Ditawarkan tiga-tiganya dibeli. Jadi rokok itu antum beli, bakar, biarkan habis begitu saja. Haram enggak? Haram enggak? Enggak haram. Mubazir. Betul tidak? Beli, bakar, taruh aja gitu. Haram enggak? Apa namanya? Mubazir. Lalu antum beli, antum bakar, antum hisap, antum rusak paru-paru antum. Apa namanya? Antum beli, antum hisap, antum rusak paru-paru antum keluarkan, antum rusak paru-paru anak antum sendiri. Apa namanya? Jadi keharamannya berlipat. Jadi saya dari tahun 90 sudah dapat fatwa para ulama dunia internasional tentang haramnya rokok. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, dalil-dalil yang ada di dalam hadis. Dan sampai sekarang itu yang kita yakini akan hukum apa? Hukum rokok, dan itu yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi, kewajiban hanya menyampaikan. Soal kemudian orang berhenti tidak berhenti, urusan sendiri, urusan masing-masing. Wallahu a'lam. Baik jamaah sekalian, ijma ulama itu adalah hujjah, itu adalah dalil, bahkan dalil yang sangat kuat. Kadang orang kalau kita kasih ayat, dia masih bisa membantah dengan ulama yang lain enggak memahami demikian. Kita ngasih ayat, tapi dia bilang ulama yang lain enggak memahami demikian. Kita kasih hadis juga demikian. Sisi pendalilan bisa berbeda, tapi kalau ulama sudah sepakat, enggak ada yang bisa membantah lagi. Yang membantahnya pasti salah. Itu hakikat ijma ulama. Tapi mengklaim ijma juga enggak mudah. Iya. Namun kalau kenyataannya sudah ijma ulama, maka yang menyelisihinya pasti salah. Enggak mungkin benar. Dan Nabi SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku, tidak akan membuat mereka sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat sudah sepakat, ulama sudah sepakat, enggak mungkin salah, pasti benar. Iya. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan rokok, ulama sepakat enggak ada hadis tentang rokok. Rokok itu sendiri enggak ada di zaman Nabi SAW. Jangankan ulama, orang awam pun pasti sepakat. Rokok enggak ada di masa Nabi SAW. Bagaimana ada hadis tentang rokok? Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita mengatakan enggak ada hukum rokok, berarti sama saja kita mengatakan agama ini belum sempurna. Nah, di situ bahayanya. Walaupun enggak ada hadis secara spesifik mengatakan berbicara tentang rokok dengan lafaz janganlah kamu merokok, tapi enggak mungkin merokok itu tidak ada hukumnya dalam Islam. Betul, tidak ada hadis secara spesifik yang berbicara tentang janganlah kamu merokok. Tetapi ada hadis-hadis yang sangat banyak dan juga ayat-ayat Al-Quran yang bermakna melarang rokok. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Rokok itu silakan lihat di bungkus rokoknya apa tertulis di situ. Ya? Rokok membunuhmu. Ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas, enggak usah lihat hadis, lihat ayat aja dulu. Jangan kamu membunuh dirimu. Ini sama saja larangan ini membunuh diri secara langsung atau pelan-pelan sama saja. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri di dalam kebinasaan, di dalam kemudaratan. Semua yang membawa mudarat diharamkan dalam Islam.
Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Jemaah sekalian, kalau kita membahayakan diri sendiri itu sudah dosa besar. Apalagi membahayakan orang lain, lebih besar lagi dosanya. Dan di zaman ini sulit antum merokok kalau tidak membahayakan orang lain. Sulit. Kecuali antum masuk hutan. Ya, atau mengunci diri di dalam kamar. Ya. Kalau antum merokok di luar, apalagi di tempat-tempat publik, itu akan mengganggu orang lain. Apalagi di masjid. Kalau merokok di masjid bukan hanya mengganggu manusia, tapi juga mengganggu malaikat. Karena Nabi SAW bersabda, innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Jamaah sekalian, bau bawang saja malaikat terganggu, manusia juga terganggu. Sehingga orang yang makan bawang, dia nggak boleh datang ke masjid sampai dia hilangkan bau bawangnya. Apalagi bau rokok. Bau rokok tuh lebih jelek daripada bau bawang. Iya, lebih busuk daripada bau bawang dan lebih berbahaya. Itu baru baunya saja, belum asapnya. Ini kezaliman kepada orang lain. Jemaah sekalian, kalau kita memaksakan rokok nggak bisa diharamkan karena nggak ada hadis tentang rokok, kalau begitu kita nggak bisa mengharamkan apa yang namanya sekarang namanya narkoba. Kan nggak ada hadis tentang janganlah kamu minum narkoba. Ganja, nggak ada hadis yang mengatakan janganlah kamu minum ganja. Berarti konsekuensinya seperti itu. Iya. Jadi rokok itu diharamkan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dulu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dulu kenapa ada ulama yang berpendapat rokok itu makruh? Itu kata beliau hanya dulu, sekarang nggak ada lagi. Kenapa dulu mereka mengatakan makruh? Karena belum diketahui pasti sejauh mana bahayanya, berbahaya atau tidak. Paling mereka mengatakan itu sia-sia. Setelah sudah jelas ternyata dia sangat berbahaya, maka ulama kemudian mengatakan merokok termasuk perbuatan maksiat. Iya. Loh, saya buktikan. Allah melarang tidak semua perkara yang berbahaya. Dilarang. Rasul sabda, la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya. Rokok berbahaya enggak, Pak? Berbahaya untuk kesehatan dan berbahaya untuk orang yang lainnya. Menzalimi orang haram enggak, Pak? Haram. Menzalimi diri sendiri haram tidak, Pak? Haram. Bapak lihat di bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu. Apa enggak cukup? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apa manfaat rokok? Ada enggak manfaat secara kesehatan? 0%. Yang ada semuanya mudarat, racun, dan racun. Seluruh dokter sepakat rokok membahayakan, membunuh. Maka dari itu saudaraku, arak saja, tahu arak? Arak saja masih ada manfaatnya, Bahkan Allah menyebutkan manfaat arak itu dengan sigat muntal jumu, manafi'. Yang artinya manfaatnya arak banyak, tidak sedikit. Tapi ternyata arak haram. Bagaimana dengan rokok yang nggak ada manfaatnya sama sekali? Ya. Maka dari itu ya akhi, saya mengatakan rokok itu haram. Ya. Umat Islam tinggalkan rokok. Jauhkan dari rokok. Merusak jiwa, merusak anak, merusak segala-galanya. Bahkan mubazir, illan mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan. Dagang yang menjual rokok termasuk jual beli yang haram walaupun si penjual tidak merokok. Iya, haram. Ya. Orang yang menjual barang yang haram, maka hasilnya haram meskipun dia tidak mengkonsumsi yang haram tersebut. Tetap haram. Jangan menjual. Dia cuma membantu untuk mengambilkan. Itu juga haram hukumnya. Apalagi sampai menjual. Dan rokok haram berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith."
yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alal khaba'ith. Dia menghalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan mengharamkan bagi kalian makanan yang buruk-buruk. Maka segala yang buruk-buruk termasuk rokok haram. Itu diakui oleh pembuat rokoknya. Buktinya mereka mengakui bahwa rokok penyebab kanker. Haram dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Adapun orang-orang yang membuat kamuflase, membuat pembicaraan kesana kemari, ya, maka akhirnya dipoles-poles menjadi halal. Maka ini bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.